Yang dulu bagi wanita-wanita Mekah itu dipakai semacam sabuk. Itu dibelah dua, yang satu untuk meletakkan makanan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga beliau wanita yang dijuluki dengan wanita dengan dua sabuk, itu istilahnya. Adapun putra Abu Bakar yang bernama Abdullah, itu yang mencari berita. Jadi kalau malam itu yang mencari berita di Gua Thur menjaga, kalau siang di Mekah apapun yang direncanakan kaum musyrikin dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, malam hari itu Sayyidina Ali tidur di kasur Rasulullah, diintip dari sela-sela bilik rumah Rasulullah oleh kaum musyrikin yang sudah oleh saat untuk salat subuh menyiapkan, sebagaimana itu kebiasaan Nabi Muhammad akan membunuh Rasulullah begitu saat untuk salat subuh, sebagaimana itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masih ada yang tidur. Bilik itu masih ada yang tidur. Dikira itu adalah Rasul, yang sampai pada akhirnya siang sudah datang, orang-orang yang mengelilingi rumah Rasulullah itu sudah dalam posisi ketiduran, tidak bangun kecuali matahari sudah panas. Begitu mendobrak rumah Rasulullah, didapati yang tidur adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi pun sudah berangkat. Ini yang disebutkan dalam hadis yang ke-145. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka tashawarat Quraisyun lailatan bi Makkah. Penduduk Quraisy bermusyawarah pada suatu malam di Makkah. Faqala ba'dhum idza asbaha fa'athbituhu bil wathaq yuriduna an-nabi. Sebagian berpendapat besok pagi subuh kita kepung rumah Rasulullah SAW, kita pastikan dia tidak keluar dari rumahnya. Wa qala ba'dhum, sebagian berpendapat langsung saja uqtuluh, bunuh saja. Wa qala ba'dhum akhrijuh, usir saja. Pendapat sebagian usir saja. Fattala Allahu nabiyyahu ala dzalik. Kemudian Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad rencana jahat orang-orang penduduk Mekah tersebut kepada Nabi. Fabata Aliun ala firasyin Nabi tilka al-lailah. Tidurlah Sayyidina Ali di atas kasur Rasulullah pada malam hari itu. Malam di mana penduduk Quraisy telah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencelakai Rasulullah. Wa kharaja an-nabi hatta lahiqa bil ghar. Keluarlah Nabi sampai di suatu gua, yaitu Gua Thur. Wa bata al-musyrikun yahrisuna aliyan yahsibunahu an-nabi. Sedangkan orang-orang musyrik yang sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga di depan rumah Rasulullah dan mengira yang tidur adalah Sayyidina Ali. Falamma asbahu tharu ilaihi. Begitu sudah datang pagi, mereka langsung mengepung orang yang ada di atas kasur itu. Falamma ra'au aliyan raddallahu makahu. Begitu dibuka selimut itu mereka rupanya tertipu. Allah kembalikan tipuan mereka kepada mereka, sehingga mereka pun tidak mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika baca hadis ini ngebayangin Sayyidina Ali itu berani sekali. Seorang pemuda saat itu berani menanggung resiko, dan dia tahu puluhan orang di luar rumah membawa pedang-pedang mereka, tetapi karena ketaatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terima itu. Faqalu aina sahibuka hadza. Akhirnya Sayyidina Ali diintimidasi, mana sahabat ini yang dimaksud Rasulullah. Qala la adri, saya enggak tahu. Akhirnya faktafu atharahu falamma balagul jabal. Akhirnya mereka segera menyusul Rasulullah, mengikuti jejak-jejak kaki Rasulullah. Falamma balagul jabal, sehingga sampai ke suatu gunung. Khalatu alaihim, hilang jejak itu. Khalatu alaihim fasa'adu. Akhirnya mereka menyepakati untuk naik gunung. Famarru bil ghar, sampailah mereka di mulut goa. Fara'au ala babihi nasjul ankabut.
fara'au ala babihi nasjal ankabut, dan mereka pun kemudian begitu sampai ke gunung, ke gua Hira, ke gua Thur, di mulut gua terlihat rumah ankabut, laba-laba, rumah sarang laba-laba. Faqalu, sehingga sebagian mereka berpendapat, lau dakhala hahuna lam yakun nasajal ankabutu ala babi famakatha fihi thalatha layalin. Kalau memang Muhammad ada di dalam, enggak mungkin ada sarang laba-laba ini. Berarti Muhammad enggak ada di dalam ini. Dan Rasulullah disebutkan tidur nginap di dalam itu selama 3 hari. Minap di dalam gua itu selama 3 hari, memastikan musyrikin sudah tidak lagi mengintai mereka. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sebagai bentuk perlindungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di mana ankabut itu membuat sarang di mulut goa, sehingga orang-orang yang mengejar Rasulullah mengira Nabi Muhammad tidak ada di dalamnya. Bahkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, andai saja ya Rasulullah mereka nunduk sedikit, pastilah mereka akan melihat kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah berlanjut. Setelah 3 hari minap di Gua Thur, Rasulullah melanjutkan perjalanan, dan saat itu meminta petunjuk dari seseorang yang tahu jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang Mekah saat mereka menuju Madinah. Siapa? Abdullah bin Uraiqit, yang diminta oleh Rasulullah untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa dilewati orang penduduk Mekah. Sebutkan An Abi Bakr radhiyallahu taala anhu qala talabana al-qaum, penduduk Mekah terus mengejar kami, falam yudrikna ahadun, tidak satu orang pun yang sanggup menyusul kami kecuali satu orang bernama Suraqah bin Malik ala farasin lahu. Faqultu ya Rasulullah hadha talab tatlahiyah, ya Rasulullah ada seseorang yang mampu mengejar kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, jangan gelisah, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Falamma kana bainana wa bainahu qida ramhin, tatkala jarak kami dengan jarak Suraqah yang mengejar Rasulullah ini hanya beberapa meter saja, da'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Nabi kemudian berdoa, ya Allah, lindungi kami dengan cara yang Kau hendaki. Lindungi kami dengan cara yang Engkau kehendaki. Fasakhat bihi farasu fil ardi ila batnihi, seketika kuda yang digunakan oleh Suraqah bin Malik tersungkur jatuh. Faqala ya Muhammad, setelah itu terjadi Suraqah berkata kepada Nabi Muhammad, qad alimtu anna hadha amal, aku tahu betul yang membuat kudaku jatuh adalah doamu. Fad'ullah, maka doakanlah aku, semoga aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada dalam diriku hari ini, kondisiku hari ini. Fawallahi la u'ammiyanna ala man wara'i min at-talab, fada'alahu fantalaqa raji'an. Kemudian Suraqah berjanji kepada Nabi Muhammad, demi Allah aku akan tipu semua orang yang mencoba mengejar, akan kupalingkan mereka dari jalur ini. Berangkatlah Muhammad. Fada'alahu, Nabi Muhammad kemudian mendoakan, fantalaqa raji'an. Kemudian Suraqah pun kembali. Itu riwayat hadisnya, cerita lengkapnya kurang lebih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah 3 malam di Gua Thur, Nabi melanjutkan perjalanan menggunakan onta-onta milik Abu Bakar
yang memang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya melalui petunjuk dari seorang bernama Abdullah bin Uraiqid yang tidak lain adalah pembantu Rasul, pembantu Abu Bakar radhiyallahu anhu, berangkat melalui jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Singkat cerita, Suraqah bin Malik ini seorang musyrik dari kaum musyrikin Quraisy sedang kebetulan ada di tengah jalan di jalur itu, dan dia dengar sayembara yang diumumkan oleh penduduk Mekah, siapapun yang mendapati Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sehingga ketika Suraqah bin Malik melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang sedang melintas, dilihat ini Muhammad. Dikejarlah oleh Suraqah bin Malik yang menggunakan kuda, sedangkan Nabi hanya menggunakan onta. Singkat cerita, terkejar itu. Dalam riwayat lain diceritakan Rasulullah itu sama sekali tidak nengok ke belakang, sedangkan Abu Bakar yang ada di belakang Rasulullah SAW berkali-kali nengok ke belakang dan mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang ngejar, dia bakal sanggup mengejar kita. Nabi hanya membaca Al-Quran saja, tidak menengok ke belakang. Sampai kemudian Suraqah mendekat, tersungkurlah kuda dari Suraqah bin Malik ini. Ketika tersungkur, dibangunkan lagi, diarahkan lagi untuk mengejar Nabi Muhammad, jatuh lagi. Tapi begitu dibangunkan dan diarahkan ke arah yang bukan ke arah Nabi Muhammad, kuda itu mau berjalan. Dibalikkan lagi ke arah Nabi Muhammad, jatuh kembali. Sampai akhirnya Suraqah meyakini kalau Nabi Muhammad betul-betul Nabi. Dia bukan sekedar penduduk Quraisy yang dimusuhi penduduk Quraisy tanpa alasan. Ia betul-betul seorang Nabi. Sehingga kata Suraqah bin Malik, ya Muhammad, berangkatlah, doakan saya agar saya selamat. Maka dalam riwayat ada yang mengatakan di kemudian hari Suraqah ini masuk Islam. Kemudian janji Suraqah bin Malik, saya akan tipu, saya akan butakan orang-orang di belakang sana yang mengejarmu nanti, dan saya akan tidak beritahukan jalur perjalananmu menuju kota Madinah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lamma kana al-yawm, ketika hari nanti kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang bagaimana sambutan yang dilakukan oleh penduduk Madinah saat menyambut kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Allah amin hamul, begitu Nabi datang ke Madinah, semua menjadi bercahaya, semua menjadi indah, dan falamma kana al-yawm, dan tatkala nanti Nabi meninggal dunia di kota ini, semua menjadi gelap, semua menjadi berkabung. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sebetulnya saya ingin cerita lebih detail, tapi karena kajian kita bukan kajian sirah, kajian kita lebih menitik beratkan kepada mukjizat tadi, maka saya fokus saja pada titik-titik mukjizat. Sudah ada dua hal yang kita, tiga hal sebetulnya yang kita bisa lihat. Yang pertama, ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, puluhan orang yang sudah ada di luar rumah Rasulullah tidak melihat Rasulullah keluar. Itu satu. Yang kedua, persembunyian Nabi di Gua Thur yang dilindungi oleh rumah dari atau sarang dari Ankabut. Dan yang ketiga, tersungkurnya kuda Suraqah bin Malik setiap kali mau menyusul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Umar sendiri Baik. Pertanyaan yang menarik. Sebetulnya ada kisah khusus buat Sayyidina Umar. Kisah khusus. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berangkat dengan 20 rombongan setelah Mus'ab bin Umair. Jadi berangkat yang pertama adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian disusul rombongan berikutnya Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian menyusul Umar dengan 20 orang. Yang menarik ini. Yang lain itu berangkatnya diam-diam, Pak. Diam-diam semua. Umar enggak. Umar datang ke Ka'bah. Hei penduduk Mekah, saya mau hijrah ke Madinah. Kata Umar ini, Pak. Jika ada di antara kalian yang mau menghalangi saya, berani temui saya di balik bukit ini. Kita berantem dulu. Bayangin itu, Pak. Umar, ini kisah hijrahnya Umar. Jadi kalau Pak Haji nanya di mana peranan Umar, dari seluruh sahabat itu yang berani nantang penduduk Mekah untuk sebelum hijrah ke Madinah cuma Umar. Ditemuinya Abu Lahab, ditemuinya Abu Jahal, ditemuinya pimpinan-pimpinan Mekah, ya orang Mekah, di antaranya Utbah bin Rabi'ah datang. Saya mau berangkat ke Madinah. Siapa yang berani menghalangi saya, temui saya di balik bukit ini. Ya bahasa kitanya, kita berantem dulu. Nah, ada pertanyaan menarik, Pak. Dan ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Seluruh sahabat termasuk Nabi itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Cuma Umar. Apakah kemudian Umar dikatakan lebih pemberani daripada Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak juga melakukan hal yang sama? Mengatakan, wahai penduduk Quraisy, saya akan pindah. Hijrah. Dijawab oleh beliau, enggak. Yang pemberani tetaplah Rasulullah SAW. Beliau lebih berani pastinya daripada sahabat Umar. Hanya bedanya karena tindakan Nabi itu nanti akan menjadi teladan, menjadi syariat. Sedangkan tindakan Umar kan tidak jadi syariat buat yang lain. Kalau Nabi melakukan hal yang sama, artinya mengumumkan, belum tentu sahabat yang lain berani, Pak. Nah kalau tidak berani berarti sahabat yang lain tidak mencontoh. Nabi itu justru ini tanda rahmatnya Nabi kepada umat. Beliau tahu tidak semua sahabat itu berani melakukan seperti yang dilakukan Umar, sehingga beliau pun keluarnya dengan sembunyi. Nah ini yang dijawab oleh beliau. Jadi bukan Nabi itu takut, tapi beliau tahu sikap beliau nantinya akan menjadi syariat, menjadi tuntunan yang harus diikuti oleh sahabat yang lain. Dan pasti sahabat yang lain tidak semuanya seberani Umar. Radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu dikatakan berangkat menyusul dengan yang lain, kurang lebih dengan rombongan sejumlah 20-an orang. Artinya lebih dulu berangkat daripada Rasulullah SAW. Makanya dalam sejarah sholat Jumat yang pertama kali sholat Jumat itu bukan Rasulullah. Padahal perintah sholat Jumat itu sudah terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Itu sudah ada syariat sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Yang pertama kali melakukannya adalah penduduk Madinah. Yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair dari pihak kaum Muhajirin dan Sa'ad ibn Zurarah dari pihak penduduk asli Madinah. Nabi sendiri baru nyusul, baru kemudian sholat. Selama di kota Mekah belum ada pelaksanaan sholat Jumat.
Begitu kurang lebih. Begitu kurang lebih. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Silakan. Tadi Sarpita cerita tentang buku ya. Satu set Ramadan Al-Buti. Ada cerita tentang Ibroh ya. Fikih Sirah yang banyak bercerita tentang hikmah atau Ibroh itu tadi set Ramadan Al-Buti. Satu lagi Manhaj Syarauqina, ada lagi nggak yang buku-buku yang bagus selain dua buku itu. Kemudian yang kedua Sabiqun al-Awwalun itu kan sekitar 40-an ya. Kalau penentuan atau bagaimana Rasulullah memandang sahabat yang 40-an ini atau kualifikasinya pada saat dibandingkan dengan di Madinah saat itu aja. Pertanyaan kedua mungkin diulang saya belum nyambung. Kalau yang kedua itu yang kan kualifikasi sahabat yang dididik Rasulullah di Mekah. Itu bedanya apa dengan sahabat yang ditarbiyah oleh Rasulullah di Madinah gitu saja. Kalau secara ininya itu. Baik, yang pertama tentang kitab ya. Jadi kajian sirah nabawiyah itu mengalami banyak kodifikasi perkembangan. Yang paling awal biasanya sirah nabawiyah itu bicara bukunya membahas tentang ya cerita kisah dari lahirnya Nabi, sebelum lahir, pasukan gajah, terus sampai Nabi dididik di pangkuan Abu Thalib, hijrah ke Syam, ada awan yang mengikuti Rasulullah, sampai kemudian Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian jadi Nabi dan seterusnya. Itu sirah yang biasa kita dengar dan kita pelajari. Naik ke kajian berikutnya adalah bukan sekedar menceritakan, tapi sudah menggali hikmah dan kandungan dari setiap kisah itu. Buku terbaik abad ini yang mengisahkan tentang fikih sirah itu menggali tentang hikmah di balik setiap kejadian pada sirah adalah karya yang saya sebutkan tadi, Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu sampai mendapatkan penghargaan. Seperti tadi menjawab kenapa Umar berani. Itu kan kalau di buku-buku sirah yang dulu nggak tahu kita jawabannya apa. Tetapi sama beliau diungkap, oh begini alasannya, begini hikmahnya, begini kandungannya, begini. Kemudian ada nggak kitab lain? Ada banyak sekali kitab yang membahas tentang fikih sirah. Yang berikutnya bahkan lebih dulu daripada Syekh Buti, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Syekh Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bukan. Ini ulama dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Ghazali. Itu yang juga bagus. Nah, yang lebih ringkas lagi dan yang lebih bagus karya Dr. Muhammad Mustafa Sibai. Mustafa As-Sibai. Ini bagus. Yang lebih tebal, itu lebih tipis. Yang lebih tebal dan kontemporer juga baru. Karya Dr. Muhammad Shalabi. Nah, ini silahkan kalau mau dibeli, sudah diterjemahkan. Saya kira sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Adapun yang kami kaji di majelis kami itu yang fikih sirah Syekh Al-Buti dan sudah hatam alhamdulillah dalam 2 tahun itu sudah hatam.
Baik. Kemudian yang kedua tentang as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Apa perbedaan tarbiyah yang Rasulullah SAW lakukan dengan penduduk atau kaum muslimin di Mekah dengan di Madinah? Di Mekah konsentrasi kepada akidah lebih konsentrasi saat di Madinah. Mekah itu lebih konsen pada pembahasan akidah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah yang turun saat periode Mekah itu banyak berkaitan dengan akidah. Sedangkan di Madinah lebih banyak amaliyah, tarbiyah. Yang kedua perbedaannya di Mekah tidak ada perang sama sekali. Perlawanan itu tidak ada, bahkan tidak diizinkan. Berapa kali sahabat itu menawarkan, minta izin, ya Rasulullah, kami udah nggak tahan, kami lawan aja dah. Nggak usah. Belum ada izin dari Allah. Tapi begitu di Madinah, begitu ada istilahnya kejahatan dari pihak Mekah, perang kata Rasulullah. Diizinkan. Jadi di Madinah sudah ada. Peperangan dan di Mekah tidak ada peperangan. Yang ketiga, pelajaran yang paling penting, bahkan saya katakan tiga landasan utama berdirinya kota Madinah atau bahkan negara Islam pertama kali di dunia. Dalam mungkin bapak-bapak yang dosen di sini yang pernah belajar HI, hukum internasional, tahu syarat berdirinya negara. Negara itu baru berdiri menjadi negara, syaratnya tiga. Ya, mungkin yang kebetulan kami di S2 kemarin ada mata kuliah HI ya, hukum internasional saat di Sudan. Syarat negara itu tiga. Pertama punya wilayah. Yang kedua punya penduduk, yang ketiga punya perundang-undangan yang mengatur tata kelola kehidupan di wilayah tersebut. Dan tiga-tiganya ini terpenuhi di Madinah. Tidak terpenuhi di Mekah. Apa itu Ustaz? Yang pertama wilayah sudah ada Madinah. Penduduk sudah ada, kaum muhajirin, ansar, bahkan kaum Yahudi. Kemudian perundang-undangannya ada, yang kita sebut dengan piagam Madinah. Ya sebagai awal dari kesepakatan antara penduduk, baik itu kaum muslimin dan kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka resmilah Madinah itu dianggap sebagai negeri pertama bagi kaum muslimin. Dan itu berdirinya kaum muslimin di Mekah ini diawali dengan dibangunnya persaudaraan. Persaudaraan di antara kaum muslimin dan muhajirin dengan kaum ansar. Bahkan persaudaraan itu tidak sekedar disaudarakan saja, Pak, sampai pada titik saling mewarisi. Jadi di awal-awal keislaman itu kalau ada yang meninggal dari kaum penduduk Madinah asli meninggal, itu kaum muhajirin mewarisi hartanya. Yang kemudian dihapus hukuman peraturan itu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mewarisi hanyalah keluarga nasab dan kerabat pernikahan dan perbudakan yang ketiga. Singkat cerita yang kedua bangun masjid. Itu langkah-langkah Rasulullah SAW. Nah ini bedanya antara saya panjang sebetulnya dikisahkan Pak ya. Kalau melihat bagaimana Rasulullah mendidik orang-orang Madinah itu kan Pak, kaum yang disebut kaum Ansar itu kan asli kabilahnya Aus dan Khazraj. Itu sebelum masuk Islam itu sudah berperang 120 tahun. Enggak pernah ada damainya itu. Ribut aja gawe, perang saja antar kabilah, belum lagi sama orang Yahudi. Begitu Nabi datang, berubah semua itu, menjadi persaudaraan yang sangat erat, bahkan rela untuk saling mewarisi. Itu kan
Makanya ada ucapan begini Pak, sindiran dari Dr. Muhammad Imarah. Beliau berkata, sekulerisme yang ada di Eropa dan di Amerika, pemahaman sekuler, 100 tahun sejak revolusi Eropa belum sanggup meyakinkan orang Amerika bahwasanya orang kulit hitam itu manusia. Ratusan tahun sekte atau pemahaman sekuler yang muncul sejak munculnya revolusi di Prancis, di Eropa saat itu, belum sanggup meyakinkan penduduk Amerika orang kulit hitam itu juga manusia. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya 23 tahun menjadikan Bilal si budak menjadi muadzin dalam Islam, menjadikan seorang Bilal bin Rabah yang tadinya dihina, direndahkan, menjadi pemimpin dalam Islam. Hanya 23 tahun. Dan ini yang disebut dalam ilmu sejarah lughzut tarikh, teka-teki sejarah yang tidak bisa terungkapkan. Hanya dalam 23 tahun peradaban itu terbangun dan sampai hari ini masih bertahan. Ya, mungkin Bapak apalagi yang sudah senior-senior tahu Amerika itu di tahun 60-an masih memisahkan kamar mandi kulit putih dan kulit hitam. Ini kamar mandinya kulit hitam, cak binatang. Ini kamar mandinya kulit putih. Dan puncaknya perubahan di Amerika ada Barack Obama. Yang akhirnya kulit hitam yang bisa menjadi presiden. Ratusan tahun mereka butuh meyakinkan, tapi alhamdulillah syariat kita hanya dalam hitungan 23 tahun. Bagaimana kita memuliakan orang-orang tanpa melihat ras. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Mekah Madinah itu Pak, aslinya yang tadinya sering perang begitu datang orang Mekah, mereka lapar betul, cuma punya makanan satu piring, itu mereka rela kasih kepada orang-orang Mekah yang baru datang, sampai mereka sendiri kelaparan. Itu luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan mentarbiyah para sahabat. Gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Permisi saya nanya ini sebenarnya nggak enak juga, cuman nanya ini agak sedikit betul istilahnya itu apa sih? Ya, saya betul concern sedikit itu concern sedikit. Jadi saya ingin bertanya intinya itu apakah sholat kita sah kalau mulut tidak bergerak, cuma dalam hati, termasuk takbiratul ula, tidak bergerak sama sekali mulut, diam aja sampai salam, diam aja sampai tidak bergerak sama sekali, apakah sah? Jadi saya takut selama puluhan tahun kita sholat tidak diterima. Ini masalah ini di masjid kita ini ada kajian fikih tidak? Di masjid kita ini ada kajian fikih. Siapa? Ustaz siapa? Masjid apa? Oh, masih di wudu. Ketika sudah sampai di sholat tanya ya, tapi saya jawab. Di sholat tanya ya, tapi saya jawab ini. Perhatikan Pak, rukun sholat itu ada 13. Kalau ada yang mengatakan 17 sama saja, baik yang 13 atau 17 itu sama. Ya, insya Allah sama. Hanya bedanya itu, kenapa ada yang 17? Karena tumak ninah itu dipisah jadi rukun. Yang 13 tumak ninah digabungkan menjadi rukun. Intinya saya pakai yang versi 13 dulu. Yang 13 ini dibagi menjadi 4. Saya jawab secara kilat ya. Menjadi 4 bagian. Ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu artinya rukun ini dilaksanakan oleh hati. Enggak bisa dilaksanakan dengan yang lain. Yang kedua rukun lisani. Rukun qauli. Di mana rukun ini harus pakai lisan. Artinya harus mulutnya itu bergerak dan bersuara. Yang keempat rukun fi'li, rukun yang bentuknya bukan bacaan tapi gerakan. Yang kelima, yang keempat namanya rukun ma'nawi. Rukun baik saya sebutkan. Rukun qalbi cuma satu dari 13 itu, yaitu niat. Maka niat itu pakai hati, bukan pakai usolli. Usolli itu bukan niat Pak, tetapi itu membantu niat. Kalau niatnya ya hati, harus pakai hati.
Yang kedua namanya rukun qauli, yaitu rukun bentuknya bacaan. Dan itu cuma ada 5 dalam sholat, nggak ada yang lain. Dari seluruh yang Bapak baca dalam sholat, yang wajib itu cuma 5. Takbiratul ihram, yang pertama, membaca Al-Fatihah, yang kedua, membaca tahiyat terakhir sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat terakhir. Yang kelima, salam yang pertama. 5 ini wajib bergerak mulutnya dan bersuara. Walaupun sholat sendirian. Tapi kan Pak Ustaz, kalau sholat sendirian kan sir. Iya, sir itu bersuara, cuma didengar sendiri. Kalau jahar bersuara, didengar sendiri dan orang. Jadi kalau ada orang sholat, Allah. Dan saya paling sering memperhatikan takbiratul ihram itu tidak ada suara. Mohon maaf ya. Batal sholatnya. Saya sampai pernah ngeberhentiin orang, Pak. Dia sebelah saya. Saya Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Saya langsung batalkan. Sudah takbirat, udah Ustaz, di hati tadi. Udah Ustaz. Bukan pakai hati, pakai lisan. Allahu Akbar. Pakai lisan. Allah. Al-Fatihah enggak boleh. Al-Fatihah komat kamit mulutnya. Tapi enggak ada suaranya. Atau dalam hati. Batal salatnya. Salam. Mana salamnya? Udah Ustaz, dalam hati, batal juga. Itu harus pakai lisan dan bersuara. Hati-hati Pak ya, takbiratul ihram itu hati-hati betul itu. Sering kadang-kadang orang fokus dengan gerakan tangan. Allahu Akbarnya lupa. Ya. Jadi harus ada Allahu Akbar. Mesti itu, Pak. Wajib itu, Pak. Ya. Jika tidak ada, saya pastikan batal sholatnya. Nah, itu jadi Afif itu wajib bergerak mulutnya dan tidak hanya bergerak, bahkan bersuara. Tapi suaranya jangan sampai ganggu wong. Suara dia. Dan seterusnya. Sekira cukup. Ya, sudah setengah 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.